Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Kanaya Tabita, NIM 124.612, TPB 21, Prodi Teknik Perkeretaapian, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang biologi dasar tahun ajaran 2020-2021 mengenai pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Simak baik-baik ya. 1. Pengertian hukum Mendel. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya yaitu Percobaan mengenai Persilangan Tanaman. Gregor Johann Mendel lahir di Hinstein, Kekaisaran Austria, 20 Juli 1822. Meninggal di Brno, Kekaisaran Austria-Hungaria, 6 Januari 1884 pada umur 61 tahun. Beliau adalah ahli botani dan biarawan berkebangsaan Austria menyusun konsep-konsep dasar genetika. Penyelidikan sifat pewarisan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan kacang ercis. Mendel menunjukkan bahwa warisan biologis gen tertentu dari sifat dalam tanaman kacang ercis mengikuti pola-pola tertentu. Sekarang disebut sebagai hukum Mendel. Bunyi hukum Mendel 1 dan 2. Bunyi hukum Mendel 1 yaitu setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Ada yang tahu nggak sih kenapa bersegregasi secara bebas? Ya, tentu karena gen di dalam alel mengalami pemisahan atau yang disebut juga dengan segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Alel itu sendiri adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Sedangkan bunyi hukum 2 Mendel yaitu setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Kenapa sih berasortasi secara bebas? Karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Hukum Mendel terjadi dua persilangan yaitu monohibrid dan dihibrid. Apa sih monohibrid dan dihibrid itu? Mari kita bahas. Monohibrid itu persilangan individu dengan satu sifat yang berbeda. Misalnya M besar merah disilangkan dengan M kecil putih. Sedangkan dihibrid itu persilangan individu dengan dua sifat yang berbeda. Misalnya B besar, H besar disilangkan dengan B kecil, H kecil. Bulat hijau disilangkan dengan lonjong kuning. Mari kita amatilah soal berikut ini. Yang pertama, bentuk garis rambut di atas dahi Anda apakah membentuk garis V atau tidak? Dan yang kedua, lobus telinga Anda apakah melekat atau bebas? Yang ketiga, catatlah hasil pengamatan pada kedua sifat tersebut. Yang keempat, cari tahu kedua sifat tersebut pada saudara kandung kedua orang tua dan kakek nenek Anda jika masih ada. Dan yang kelima, buatlah pohon silsilah berdasarkan pengamat tersebut. Apakah Anda memiliki alel resesif atau dominan untuk kedua sifat tersebut? Perhatikan gambar berikut ini. Macam-macam bentuk garis dahi dan lobus telinga. W besar sama dengan Windows Peak Trait, di mana W besar dan W kecil membentuk huruf V dan ditumbuhi rambut pada dahinya. Sedangkan W kecil no Windows Peak, di mana dahi tidak membentuk huruf V dan tidak ditumbuhi oleh rambut. Dan yang kedua ada lobus telinga. Pada gambar yang A, tipe perlekatan kuping telinga terpisah memiliki gen F besar atau F kecil. Sedangkan yang melekat memiliki gen F kecil. Pohon silsilah bentuk dahi
keluarga saya. Kakek dan nenek yang masih hidup hanya dari ibu saya. Kakek dan nenek, orang tua dari ibu, memiliki gen W kecil W kecil. Ibu saya W kecil W kecil. Orang tua dari ayah saya karena sudah tidak ada, jadi saya tidak bisa tahu. Sedangkan untuk ayah saya memiliki gen W kecil W kecil. Sehingga saya dominan W kecil W kecil. Pohon silsilah lobus telinga. Orang tua dari ibu F besar F kecil. Ibu F kecil F kecil. Ayah F besar menghasilkan saya F besar F kecil. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa saya dan keluarga tidak memiliki bentuk garis dahi berbentuk V dengan genotip W kecil W kecil dan fenotip non-Windows peak, serta memiliki lobus telinga F besar F kecil. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.